Bertanya Ustadz, beredar istilah taun. Wabah apakah itu wabah apakah itu Ustadz sehingga ditafsirkan corona ini? Benarkah hadis yang beredar terkait meninggalnya sepertiga penduduk bumi dan hadirnya Al-Mahdi? Baik, saya mulai dari yang terakhir. Menurut seorang ulama, Allamah Bahjah, tanda-tanda akhir zaman itu sebetulnya boleh jadi Allah Ta'ala hadirkan berulang. Jadi seperti wabah, itu mungkin bukan hanya sekarang, sebelumnya juga ada. Atau misalnya ada gerhana di waktu bulan suci, bukan hanya sekarang, mungkin sebelumnya juga ada. Lalu kemunculan tentara Sufyani yang disebutkan dengan peristiwa di sekitaran Suriah, Turki dan lain sebagainya. Sekarang Suriah, Turki bergejolak, tapi mungkin beberapa kurun waktu yang lalu juga sebetulnya bergejolak juga. Jadi terjadi pengulangan itu untuk menegaskan pada kita, mengingatkan pada kita akan kehadiran itu. Tetapi datangnya kapan, akhir zaman bagaimana, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Untuk menghubung-hubungkan sesuatu boleh saja, tapi tidak ada kepastian, tidak ada jaminan. Ada riwayat yang singkat ketika bertanya tentang akhir zaman itu, riwayatnya berbunyi, kadzdzabal muaqqitun, berdustalah orang-orang yang menentukan waktu. Maksudnya kapan hari kiamat, kapan zuhur, kapan hadir dan lain sebagainya. Adapun kalimat pertama ada pertanyaan itu tentang ta'un, memang secara bahasa diartikan sebagai wabah. Jadi yang bersifat menyeluruh. Tetapi penyakitnya apa saya kurang tahu. Apakah kalau sekarang disebut dengan corona, yang dimaksud ta'un itu wabahnya, bukan coronanya. Jadi penyakitnya boleh corona, boleh yang lain, tapi yang bersifat mewabah itu disebut dengan ta'un gitu, wabahnya. Ya, apa waktu itu apa mungkin influenza atau apa, wallahu alam itu yang tidak kita ketahui. Malaria mungkin Ustaz. Malaria mungkin, betul. Ya. Oke, Jadi semua penyakit bisa jadi tahun ya, kalau dia mewabah. Ya. Ada banyak rekan yang berada di garda terdepan dalam menangani pasien COVID. Adakah amalan khusus untuk support mereka dari jauh atau dibaca juga oleh mereka? Masya Allah. Ya, apapun amalan itu selayaknya tidak meninggalkan upaya-upaya lahiriah, ikhtiar-ikhtiar yang sesuai dengan keilmuan. Jadi seperti mungkin ramai beredar juga, satu saat ada sahabat datang menemui Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dalam yang beredar juga dinisbatkan pada baginda Nabi SAW. Tapi yang saya ketahui dari Sayyidina Ali, orang datang menemui Sayyidina Ali dan kemudian Sayyidina Ali bertanya, sudah kau ikat untamu? Ia menjawab, aku tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali menjawab, ikat dulu untamu baru bertawakal. Ya, jadi usaha dulu, tentu lakukan semua sesuai bidang keilmuan, arahan para pakar dan sebagainya. Amalan apa yang bisa dilakukan oleh saudara-saudara kita yang bekerja di garda terdepan itu? Niat mereka yang pertama adalah, kalau menurut saya, pasrah. Jadi serahkan atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mereka berada di garda terdepan, kehendakmu berlakulah. Biasanya kalimatnya itu atau ayat yang dibacanya adalah bukan ayat, maaf, doa yang dibacanya adalah Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang Allah taala kehendaki terjadilah, yang tidak Allah taala kehendaki tidak terjadi. Tidak ada daya dan upaya kecuali karena Allah. Jadi semua perkhidmatan kita di garda terdepan itu kita niatkan karena Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali karena Allah. Dan kalau apapun yang terjadi itu juga semua karena Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Adapun bagi kita yang bisa membantu mengamalkan, tentu semua doa bisa kita amalkan. Banyak beredar dari Gusmus, beredar juga ijazah doa yang banyak
juga Habib banyak Lutfi, kemiripan dari Warisan Habib ya. Lutfi, banyak kemiripan dengan doa-doa yang juga diajarkan oleh keluarga Nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan di antara doa yang diajarkan oleh keluarga Nabi, misalnya yang diijazahkan oleh Gus Mus, itu juga ada dalam khazanah doa keluarga Nabi. Nah, di antara doa yang diajarkan keluarga Nabi adalah yang sering disebut dengan doa kemenangan. Ya. Dalam doa kemenangan itu ada Allahumma wa ala mardal muslimina bisyifai warroha. Agar orang-orang sakit disembuhkan, agar doanya cukup luas, termasuk ada wa alal ghuzzati bin nasri wal ghalabah, yang sering diterjemahkan menjadi dan bagi para pejuang di garis tempur, jadi dianggapnya pejuang fisik, tentara misalnya, bin nasri dengan kemenangan, wal ghalabah dan penaklukan. Kalimat itu walal ghuzzati bin nasri wal ghalabah, ghuzzah yang sekarang, para pejuang yang sekarang bukan hanya para pejuang fisik, ya, tapi juga para tenaga medis, dokter, perawat yang berada di garis depan. Kita doakan agar bin nasri wal ghalabah wa alal ghuzzati bin nasri wal ghalabah, supaya punya kemenangan dan penaklukan. Jadi bisa menaklukkan apa yang mereka hadapi.